And my thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. Kakak sendiri udah berapa lama kak di dunia tenun dan jemputan? Kalau tenun dan jemputan tuh sebenarnya dari kecil namanya wong tua gitu pengrajin ya. Cuman kalau menekuni sih baru kan. Aku sempat kerja dulu di umur 40 aku berhenti terus nekuni kerajinan. Kerajinan. Kalau kenal berarti sudah dari kecil? Sudah dari kecil tenun. Memang tinggal di lingkungan sini? Iya memang tinggal di sana dulu kan tenun itu turunannya jemputan waktu dulu, tapi sekarang sudah berbeda ya, sudah berbeda. Berarti kampung tenun ini dulu sudah jadi kampung tenun atau udah dari dulu? Sudah dari dulu tuh sudah ada produksi, cuman memang belum terekspos keluar kan karena pertama terbatasnya media kan untuk promosi kayak itu kan. Kalau peran pemerintah juga sudah dari dulu, hanya cuman memang belum banyak kayak sekarang kan medsos segala macam itu belum ada, kalau nggak jadi lambat ya perkembangan informasinya lebih lambat. Ini kan tadi ini benar-benar kampung kain kayak itu kan. Terus juga di sini banyak yang industri kayak kain, jemputan, tenun di sini kan. Kayak mana menurut kakak gitu cara persaingan di antara yang jual-jual jemputan biar kayak tidak kalah saing biar tidak kalah saing. Terus juga yang membuat geria kain ini lebih unggul kayak itu menurut kakak daripada yang lain kayak itu. Kalau di geria kain memang kita ada standar kualitas sebenarnya dengan harga kalau di geria kain. Kalau di tempat lain aku mungkin lebih baik ditanya sama mereka masing-masing ya. Kalau hanya aku paham di geria kain sama di tempat saya sendiri kan. Kalau gitu sih, ya contohnya aku baru bisa masuk di sini kain tenun aku kan karena memang kain tenun aku waktu itu masih belum rapi, beda sama sekarang. Ya, aku sendiri yang ketua baru masuk sini kayak gitu kan. Jadi memang tidak semua bisa kita terima kan. Pertama kalau kita terima semua takutnya nanti si pengrajinnya lama dapat income-nya kan karena penjualan juga lebih sulit. Kedua, ini untuk di geria, khusus di geria ya, bukan di tempat lain. Kalau kita yang cepat kan perputarannya cepat, membantu pengrajin juga kalau putarannya lebih cepat kan kayak itu. Jadi memang bukan berarti kita menutup yang udah bagus, bukan. Sini lengkap kok, dari kualitas bawah sampai bagus ada lengkap kayak gitu kan. Cuma lengkap kayak itu. Cuman memang kita pesan ke sama pengrajin kalau untuk di geria yuk dikontrol kualitasnya kalau untuk di geria kan gitu. Tapi kalau di tempat lain saya nggak paham, nggak tahu kan. Mungkin mereka sama kayak gitu kan. Yang pasti kan nggak ada lah yang namanya orang mau jual tuh barang jelek, pasti nggak ada lah ya. Yang pasti bagus-bagus semua. Yang pasti kalau di geria kayak itu sistemnya. Berarti geria kain ini distributornya kak? Di kain ini bisa dikatakan ke galerinya pengrajin ya. Tapi tidak semua pengrajin, ada sebagian pengrajin anggota kita yang memang dia pajang barangnya di sini. Jadi kayak kalau dibilang koperasi bukan, kelompok usaha bersama lah, bareng-bareng gitu kan. Bareng-bareng, intinya siapa banyak produk yang dititip di sini ya mungkin ya lebih banyak yang jadi yang barang-barang yang ada di geria kain itu bukan hasil dari anggota geria kain B, tapi kalau misalnya ada dari luar anggota geria kain dan kualitasnya bagus diterima di sini. Sebenarnya ini tidak harus anggota titip sini, siapapun boleh. Tapi kalau untuk anggota biasanya kan kita perlukan untuk menentukan kebijakan. Itu. Tapi kalau untuk yang bukan anggota ya kita tidak bisa mengambil put suara ya kan untuk menentukan kebijakan kok. Baik itu dari kualitas, kebijakan penjualan, kebijakan yang lain-lain lah, ya gitu kan. Jadi diperlukan anggota itu untuk kebijakan. Tapi kalau untuk penitipan, kalau mereka sudah ikut sesuai prosedur kita, ya bisa. Prosedur kita kan mengikuti aturan kita kan. Nah, itu. Kalau dari bahan baku itu kan gambir tadi tuh warnanya kan kak. Kalau dari kainnya sendiri kak? Kainnya macam-macam ya, ada viskos, ada katun, ada tie silk, ada sutra,
itu tergantung beda-beda pengrajin tuh. Ada yang sama bagian, ada yang beda-beda. Oh pengen sutra, oh aku pengen apa viskos, aku pengen ini, tergantung masing-masing. Mereka mana serak, nah kan. Oh, tidak ada dari geria kain harus kain ini baik Nah, kami terima. kita Nggak ada. membebaskan inovasi dan kreasi. Cuman kalau misalnya, oh aku pengen ini karena sesuai pasar dia kan tidak seluruhnya ngisi di sini. Bisa jadi dia ngisi di tempat lain dan tempat lain juga permintaannya berbeda kan. Nah kan daripada masing-masing mungkin dia ambil patokan yang mana yang terbesar ya dibuat konsumen kayak itu bahan apa yang misalnya permintaan yang lebih tinggi dia pakai itu. Kayak gitu. Kalau dari dia sih tidak nentuin harus bahan apa, tapi ya kita kembalikan ke pengrajin kejelian dia kan. Cuman kita nginformasikan, oh bahan misalnya contohnya viskos lagi bagus nih, nah, itu kan paling informasi seperti itu. Ini bukanya dari jam 9 Kak ya, Gria? Jam 9 sampai jam 5. Jam 5. Biasanya hari apa be Kak yang sering rame? Yang rame itu Weekend. Minggu, Sabtu Minggu biasanya rame. Sabtu Minggu biasanya rame. Tapi untuk saat ini penjualan memang lagi rendah semua ya. Aku dapat informasi juga dari beberapa anggota juga penjualan sekarang lagi rendah untuk jemputan ya. Tapi untuk tenun stabil masih. Karena beda kan. Menurut kakak ngapa lah kalau sekarang nih jemputan lagi rendahnya? Ada alasan? Kalau menurut aku tergantung segmen ya. Kalau menurut aku kalau informasi dari yang aku dapat baik yang di mana informasi global, informasi apa sekarang kan kalau untuk menengah ke bawah itu lebih nge-shift pengeluaran kan. Tapi untuk yang kelas atas untuk premium mungkin masih laku. Contohnya aja saat pandemik kita hampir kok sampai target dan ada perubahan. Tapi memang kita buka tutup tapi tidak mengkurang. Tapi yang memang keluar tuh waktu itu memang kelas-kelas yang di atas 500. Malah kelas atas yang kelas atas waktu itu yang keluar. Karena menurut aku gaya hidup mempengaruhi juga kan. Di saat orang stop kita pengen ada yang sifat yang kayak mana pengen beli ini, pengen namanya kita pengen kan nggak bisa ditahan. Iya benar. Pengen beli. Tapi dia ada uang kayak gitu kan, dia ada safety itu. Tapi untuk sekarang ini kayak aku baca dari beberapa media informasi yang sekarang lagi global tuh kayak itu kan, biasa untuk arus bawah menengah, arus bawah tuh lebih nge-shift ke pengeluaran kayak gitu. Karena memang pengaruh ekspor impor ini lagi berpengaruh kan, entah itu dari masalah perang Ukraina atau di dunia lagi ada krisis, entah ya masalahnya apa, kayak itu sih informasi. Tapi memang ada dampak gitu tuh, bener-bener ada. Kak, balik lagi ke tadi yang pengrajin yang nitip tadi, itu ada dari geria kain kayak syarat kalau misalnya mau nitip barang di sini wajib jumlahnya ada berapa kayak itu, minimal 5 kain misal kayak itu, ada Kak? Atau kalau nitip 1 kain pun tidak masalah atau kayak mana? Kalau bilang tidak dibatasi nanti tidak muat ya. Benar. Proporsional. Diseleksi langsung kain yang masuk Kak? Proporsional ya, kita tidak bisa seleksi langsung ya, tapi biasanya seleksi itu biasanya langsung di lapangan. Ini kan barang seni. Kalau itu bukan matematika yang bisa ada angka. Jadi kadang di pasar itulah seleksinya langsung. Tapi untuk seleksi teknisnya ada. Tapi kalau untuk seleksi tentang soal laku, indah, bagus atau enggak, biasanya kita pasar yang seleksi gini kan barang seni. Enggak bisa gitu. Sesuai selera. Enggak bisa kita berapa, oh ini jelek, udah bagus. Kadang ada yang kita salah bikin malah harganya lebih tinggi, malah minta buatin lagi. Nah, itu kan jadi memang barang seni itu dinamis apa kayak mana. Jadi selera lah kayak gitu. Ini produksi jemputan ini bisa disewa ke atau harus jual beli nih? Kalau kita jual beli sih, tapi kalau untuk sewa biasanya kita mensponsori suatu event lah, gitu kan. Suatu event atau kerjasama kayak gitu kan, wardrobe. Bisa berarti mengajukan kerjasama. Bisa. Karena waktu itu juga kita beberapa event ikut, lupa nama eventnya apa. Indonesian Fashion Week, terus apa lagi? Ada beberapa di Palembang, ada 2 kali di Palembang mensponsor itu. Geria kain ini udah sampai keluar Palembang?
kita sudah sampai ke luar negeri, Malaysia sama Eropa gitu. Tapi waktu itu terhalang pandemi. Gitu. Oh iya, pandemi. Tapi udah mulai ke ekspor lagi ini. Belum. Sudah pandemi ini. Belum ada permintaan. Oh, Tapi biasanya kalau yang kayak itu tuh mereka yang minta. mereka yang minta. Kita juga sudah memenuhi syarat lapis. Ini kan ada lapis 1, lapis palsu itu biasa dari kita, terus bahan berbahaya atau enggak segala macam lah ya. Pas hijau ya. Nah, di lapis kedua kita yang biasanya yang sulit itu di lapis kedua. Lapis kedua itu kan kita harus memenuhi syarat tentang manajemen karyawan, manajemen gaji, terus pemeriksaan ketenaga listrikan, safety environment, terus apa lagi ya? PMI-nya ada kalau kecelakaan, terus APAR, kelengkapan, terus juga kita harus punya kayak sertifikasi lah, beberapa sertifikasi kebakaran gitu kan. Alhamdulillah Banyak prosesnya. kita punya semua untuk sertifikasi. Nah, itu untuk lapis kedua. Berapa Karena- lapis, Kak? Karena kalau orang luar negeri itu udah pesan misalnya 1000 potong, dia tuh udah anggap investasi. Misalnya aku janji sama konsumen tanggal 30, ini tanggal 1 ya, ini tanggal 30 selesai. Aku harus pastiin lo pesan sama dia tuh tanggal 30 itu selesai. Dan parameter kegagalan juga harus kita kasihkan. Misalnya kalau dia pakai tenaga listrik ya, bekerjanya, gangguan kelistrikannya kita harus perhatikan siapa bertanggung jawab. Terus kalau karyawannya mogok kerja, bagaimana manajemennya. Terus juga kalau misalnya kawannya kecelakaan, apa actionnya, itu kan harus bersertifikasi semua. Dan itu mereka minta. Terus kedua, itu untuk kalau kita keluar negeri ya. Banyak tahapannya. Banyak tahap. Kalau dari luar negeri udah berapa banyak, Kak, yang kerja sama Griaka ini? Waktu itu kalau kerjasama sih enggak ada, tapi kita di permintaan. Itu juga masih pakai pihak ketiga, belum belum bisa langsung. ya, belum langsung. Karena memang permintaannya juga masih sedikit. Belum bisa dikatakan ekspor betulan gitu, tapi kita udah penjualan udah ke sana. Bisa dibantu di sosmed nanti. Kan udah nih udah malah sampai bisa keluar negeri, itu berarti promosi dari gerakan itu kan apa jor-joran kan kayak itu. Nah itu tuh biasanya lewatnya dari mana promosi apa mengenalkan gerakan itu sampai bisa dinotis sampai bisa keluar negeri itu? Dari pemerintah, dari salah satunya dari Pemkot Palembang, dari Dinas Perindustrian dan Bank Indonesia. Berarti baru dari pihak pemerintah Kolaborasi kita juga ada bergerak kayak gitu kan. sama ini tadi. Jadi seluruhnya bersinergi lah antara pemerintah, Bank Indonesia dengan pengrajin ya. Pengrajin itu sama-sama angkat kayak gitu. Bersinergi lah kayak gitu kan. Ya dibantu yang pasti yang berjasa, kalau kita bilang berjasa sih ya medsos. Karena kita disediain wadah ya kan sama mereka kan. Itu aja. Biasanya dipromosin di platform apa, Kak? Di Instagram? Instagram tuh masih jadi favorit sekarang. Ada Instagram khusus Griaka? Ada Griakain official kalau untuk kegiatan, kalau Griakain Tuan Kentangnya untuk penjualan. Beda. Official. Sial sama. Tuan Kentang. Ya. Griaka Tuan Kentang. Kalau di sini jenis kerajinan terutama dari jemputannya itu yang paling laris dari Griaka ini itu apa? Semua lari semua. Semua? Tergantung ada Balance pasarnya berarti. sendiri. Ada pasarnya sendiri, ada yang pecinta pewarna alam, ada yang pencinta tenun, ada yang pencinta motif-motif yang terang ya kayak sintetis, motif ada bebas. Semuanya lengkap, ada pecinta-pecintanya. Iya, Tiap motif-motif jemputan ini ada nama-namanya enggak? Ada kayak ini titik 7. Itu nama itu tuh dari Griakain kan yang Enggak, namanya atau ada memang dari dulu. dari Dari memang dulu. namanya kayak itu. Ada filosofinya kan. Kalau jadi itu jumputan itu orang pakai jumput itu sama kayak memakai Palembang ya. Ini ada kisah mitos Melayu, ada kisah Arabnya, terus juga ada geografisnya di dalam geografis kita kan. Tapi ya memang filosofi itu pandangannya berbeda-beda, itulah indahnya sebuah seni ya. Kadang cara pandang orang menentukan filosofi kan. Benar. Kalau dari beberapa
waktu itu ada yang bilang titik 7 itu 7 langit, 7 bumi. Terus juga ada yang bilang bahwa ini 7 bidadari yang duduk di teratai. Semuanya tergantung cara pandang. Cara pandangnya benar. Cara pandang ya. Ada berarti Gitu sudut kan. Ada juga tabur bintang tuh kan kayak menentukan arah. Zaman dulu kan kita perairan kan. Orang di mana-mana menjadi kompas itu bintang kan. Itu Arab ya gitu kan. Terus juga ada geografis kayak apa namanya ombak itu kan memang kita 70% perairan. Kalau untuk penetapan harga itu biasanya langsung dari pengrajin atau dari geria kainnya? Dari pengrajin. Dari pengrajin. Dari pengrajin, terus juga ditambahkan di sini diolah lagi, kemungkinan ya ada polesan lah ya, sistem jadi bagi ditambah hasilnya juga. sistem bagi hasil. Biasanya dari geria kain itu ada persenannya tuh berapa Kak ngambilnya? Kalau persenan kalau dulu sih 20%, tapi sekarang sih sudah nggak dapat lagi kadang kan karena memang pertama mungkin kondisi ekonomi Permintaan pasarnya juga. suatu daerah, yang kedua memang persaingan, ya kan. Jadi bagaimanapun kita harus jalan gitu kan, kita harus jalan. Yang pasti untuk saat-saat ini semenjak pandemi itu kita nggak bisa lagi seperti era 2018-2019. Itu lagi tinggi-tinggi. Ya, lagi tinggi-tingginya nggak bisa lagi. Jadi sekarang berapa persen nih Kak? Nggak ditentuin? Nggak ditentu. Dalam artian tuh tetap ada, tapi kita nggak bisa patok lagi kayak dulu. Tergantung lah kayak itu ya. Tergantung lah kayak gitu kan. Biasanya yang kalau mau beli-beli ini kebanyakan orang dari Sumsel atau dari luar, Kak? Dari Sumsel, dari luar, terus juga ada beberapa kategori konsumen yang memang harus dihadapi dengan kesabaran gitu kan. Ya kan ada konsumen itu yang sifatnya datang beli pulang ya. Ada yang datang masuk ngacak-ngacak ngatain tuh pulang. Ada yang dia nggak tahu apa-apa minta cariin terus dia bayar minta cariin, ada yang pulang. Terus ada juga yang konsumen itu sifatnya malu-malu yang harus kita tawarin dulu, harus kita ini baru dia mau beli kan. Ya, jadi banyak macam beberapa jenis konsumen dan itu semua sebenarnya pasar kita semua gitu. Dan juga kalau ada yang nggak jadi, ada yang nggak jadi, memang bukannya pasar geria gitu. Pasar geria kalau memang sudah punya geria pasti barang apapun dibeli. Tapi semua yang datang pasti dilayani. Pasti dilayani, kita usahakan dilayani semua. Namanya kita manusia kan kadang nggak flat ya. Iya. Kadang lagi ketemu ngadepin konsumen yang gimana gitu kan, kadang ini namanya manusia kan, kita bukan mesin kan. Masa tapi menurutku mesin lebih kejam kan. Mesin lagi punya nggak bisa nawar. Iya, mesin lebih kejam, tapi kalau manusia ini kan dinamis dan juga kita bisa nggak flat. Kayak gitu kan. Dari Instagram kayak itu. Bisa. Tapi memang kalau untuk sekarang ini kita ini banyak warna dan setiap handphone, setiap perangkat itu kadang tidak seluruhnya dia bisa menampilkan benar. warna asli. Pasti ada perbedaan kayak itu. Bahkan handphone yang sekelas apa ya, yang tinggi lah speknya kan kadang banyak polesannya. Iya gitu kan. benar. Kadang kalau yang standar juga dia kalah di beberapa warna kayak orange dia mati, tapi warna lain dia alami ya. Tapi dia di warna-warna tertentu dia kalah. Nah itu yang masih jadi kendala. Kadang sampai konsumen kok warnanya lain. Nah itu kan nggak sesuai. Makanya kami kalau notes di situ bahwa warna kami pakai HP apa, warna bisa tidak sesuai dengan apa yang dilihat di handphone. Kalau omset geria kain itu ada itu nggak Pak? Kayak udah pasti sebulan tuh dapat segini atau Pasti. Kalau per tahun kalau kita di per audit tahun. itu biasanya ya 1,5 M per omset. tahun. Tapi kalau untuk pengrajinnya ya mungkin lebih ya, untuk pengrajinnya kan karena dia kan produksi ya. Ini untuk Mungkin geria dia kainnya aja satu geria kainnya, tapi kalau untuk pengrajin mungkin bisa 2 M per tahun. per tahun. Udah, kalau ada lagi bertanya. Udah. Ini untuk skripsi apa? Ini untuk Mata kuliah. Mata kuliah. Mata Tugas kuliah mata apa? Kewirausahaan. Oh, iya. Kerajinan jadi, Kak. Nah, mungkin ya segini aja Kak wawancara dari kami.
Makasih banyak Kak El untuk itu kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang berkenan gitu kayak Ya udah. Makasih banyak Kak El. Balik.